Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Syamhananan Dan saya Jena di Ruby Ruang Bincang ASI. Oke Syam, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Syam hari ini sehat. Alhamdulillah. Jadi gimana kabarnya? Sehat dong pastinya, selalu setiap saat selalu sehat ya. Oke, ngomong-ngomong teman-teman di rumah, gimana kabarnya hari ini? Pasti dalam keadaan sehat gitu ya. Walaupun lagi sedang sakit, semoga kami doakan sebentar lagi itu sehat gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Oke Syam, gimana Syam hari ini? Sekarang lagi masa-masa kuliah, gimana kuliahnya hari ini? Perkuliahan lancar. Lancar ya. Tapi ini jadi kalau ngomong masalah perkuliahan, kita termasuk dari salah seorang Ya, yang beruntung, iya yang beruntung ya bisa kuliah gitu ya. bisa merasakan kuliah dan bisa mengenyang pendidikan sampai di perguruan tinggi. Tapi banyak di luar sana kawan-kawan kita yang mungkin saat ini masih berjuang mereka untuk bisa. Ya kita doakan aja ya, semoga bisa tercapai gitu cita-citanya. Tapi dari pemerintah juga nih Jena, tidak menutup kemungkinan ada peluang nih bagi Ya betul tuh. bagi orang di luar sana yang ingin hendak melanjutkan perkuliahan baik itu S1 ataupun S2 agar perekonomiannya itu tidak menjadi alasan dia untuk meneruskan pendidikan, tetapi dia juga memiliki potensi diri yang lebih. Ya betul. Jadi teman-teman di rumah yang ada berkeinginan untuk kuliah walaupun terhalang oleh budget ataupun perekonomian, tidak perlu khawatir, di sini pasti pemerintah ataupun dari pihak-pihak lainnya pasti menyediakan gitu ya. Kita ngomong-ngomong soal beasiswa nih Cem. Hari ini kita mengundang narasumber yang menerima salah satu beasiswa dari pemerintah, itu beasiswa LPDP ya. Ya, langsung saja mungkin kita panggil langsung saja ya. Langsung saja kita panggil Bang Husnul. Oke, Bang Husnul, gimana kabarnya? Alhamdulillah, insya Allah sehat. Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah kami sehat semua. Iya. Pasti yang nonton juga sehat nih Bang. Iya, mudah-mudahan ya. Ginian adem gitu ya. Mudah-mudahan, iya. Oke, ngomong-ngomong Bang, sekarang lagi sibuk apa ini Bang? Oke, sibuk ya. Sebenarnya nggak sibuk sih. jadi Sok sibuk ya. Iya sama kayak kami. Iya, sok sibuk ya gitu, nggak tahu ngapain ya kan. Iya, kesasar kemari gitu ya. Iya, jadi muncul di bibir. iya, alhamdulillah diundang ya. Thank you. Nah, jadi kalau kesibukan sih alhamdulillah saat ini memang ya sesuai dengan profesi saat ini sebagai guru di pesantren Madrasah Ulumul Quran Langsa atau sering dikenal dengan MUQ Langsa. Oh ya, Quran saya. Iya, jadi selain guru juga sekarang itu ya sebagai pengasuh juga ya, pengasuh santri gitu. Jadi ya kesibukannya adalah sedikit ya memang harus bergelut dengan anak-anak, mengontrol anak-anak, sholat dan lain sebagainya. Begitu. Oke, ini Bang Husnul nih kita lihat nih memakai selempang Duta Inisiatif Iya. Indonesia. Inisiatif Indonesia. Nah, teman-teman ada yang belum tahu nih ya, ini Duta Inisiatif Indonesia 2022 ini apa nih Bang? Coba Bang. Iya. Baik, jadi teman-teman semuanya sedikit tentang selempang ini adalah merupakan anugerah penghormatan untuk bagi pemuda Indonesia yang bergerak atau berperan aktif untuk mereka bergelut di bidang pendidikan, sosial, dan kita di Duta Inisiatif ini lebih cenderung kita lebih fokus mengangkat isu-isu perubahan iklim ya. Ini rentan sekali dan ini sangat eksotik untuk dibahas ya. Cuaca gitu ya. Karena sangat apa ya? Kita harus wanti-wanti dan kita harus tahu apa sih penyebab dan dampak dari perubahan iklim tersebut khususnya di Indonesia begitu. Berarti apalagi iklim kita sekarang kan kadang hujan berubah-berubah ya. Gitu ya. Oke, selain menjadi guru, nah tadi udah jadi Duta Inisiatif Indonesia, menjadi guru di MUQ Langsa juga Bang ya. Sekarang kesibukannya mungkin kan ini udah lulus S1 Bang, apa Abang lulus melanjutkan studinya ke S2 gitu Bang. Iya. Jadi terkait S2 ini ya. Jadi alhamdulillah kita dipercayakan ya untuk menerima beasiswa Kemenak LPDP gitu, dan insya Allah sih berangkatnya itu bulan ini udah bulan 1 belum? Ini bulan 12. Oh belum ya. Oke, insya Allah bulan 1 berangkatnya. Berarti Abang
S2 nih kemana nih Bang? Ke Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Oke. Dan kira-kira wah itu apa sih UPI ya? UPI ya, Dan dikenal kira-kira, dengan UPI. untuk masuk jalur ke dalamnya itu kira-kira sulit nggak? Kalau saya bilang gimana ya? Dibilang sulit sih mungkin sulit ya gitu karena Kamu udah kali gitu ya. bener karena UPI itu kan termasuk apalagi sekarang ya UPI itu lagi terbilang naik daunnya lah gitu kan karena memang top untuk kategori pendidikan di Indonesia gitu. Jadi kalau untuk saya pribadi kemarin itu ketika mendaftar jadi itu ada pemberkasan administrasi kemudian psikotes skolastik ya tes skolastik jawab soal segala macam kemudian interview pakai bahasa Inggris gitu dan ternyata waktu itu dan waktu itu dari 500 orang pendaftar khusus di Pascasarjana jurusan pendidikan bahasa Inggris itu yang diterima cuma 50 orang. Oh, jadi gitu. Saing ketat. Iya, begitu. Di antara 500 orang. 500 yang diterima cuma 50 orang. Interviewnya itu harus pakai bahasa Inggris ya Bang? Atau Iya, bahasa Inggris karena memang jurusan bahasa Inggris kalau gitu jurusan ya. lain, mungkin nggak bahasa Inggris gitu ya Bang ya? Oke, tadi udah menyinggung masalah Abang mendapatkan beasiswa LPDP gitu ya Bang. Itu masih apa beasiswa LPDP itu apa sih Bang? Iya. Sedikit apa namanya saya klaim dulu ya bahwasanya di sini beasiswa yang saya terima itu adalah beasiswa Kemenak LPDP. Jadi beasiswanya itu adalah merupakan beasiswa kolaborasi dari Kemenak RI dan LPDP ya, lembaga pendidikan ya. Apa namanya? Jadi memang beasiswa ini adalah beasiswa perdana gitu. Jadi sebelumnya belum ada gitu. Berarti Abang nih orang yang maksudnya angkatan yang pertama Iya, gitu, awardee mendapatkan pertama LPDP, kan? begitu. Ini gitu ya, mungkin kami mungkin baru semester 3 gitu ya, mungkin belum mengerti baru gitu ya kan, kan? baru apalagi Jana belum mencoba gitu untuk mendaftarkan beasiswa. Kalau seandainya kita ingin mendaftarkan beasiswa nih Bang ya, kayak Abang seandainya S2, apakah kita harus daftar ke universitas yang kita mau dulu atau kita daftar beasiswa kita dulu itu gimana? Oke, nah ini sih yang benar. Ini saya sering dapat pertanyaan seperti itu kan. Jadi gimana nih Bang, harus kita daftar beasiswanya dulu atau kampusnya dulu gitu ya kan? Nah, kalau mau dapet yang apa ya, yang sesuai ekspektasi kita, kemauan kita gitu ya, mau kuliah di kampus favorit gitulah ya, yang kita inginkan itu syaratnya adalah kalau saya sarankan itu untuk jalur LOE. Jadi LOE itu Letter of Acceptance, jadi surat penerimaan, jadi bukti pernyataan bahwasanya kita udah diterima tuh di kampus itu ya berdasarkan seleksi itu tadi gitu. Iya, berarti kita kalau untuk daftar beasiswa berarti kita harus daftar untuk ke kampus yang kita ke mau kampusnya ya? gitu. Kalau kita seandainya mau benar-benar di kampus yang kita mau tadi gitu. Tapi kalau seandainya kita tanpa LOE nih gitu, itu kita bakal ditentukan seperti teman saya itu, kami sama satu angkatan gitu kan. Jadi beliau itu nggak daftar di kampus, langsung daftar beasiswa. Jadi itu ketika pendaftaran itu ada 3 pilihan kampus universitas yang dia bakal studi gitu. Jadi pilihan oleh pihak. Iya benar-benar. Jadi pihak beasiswanya yang menentukan di mana gitu. Dan sayangnya kayak kita bakal susah dapat untuk yang sesuai jurusan kita gitu. Apalagi kita seandainya nggak sesuai minat kita gitu. Benar, Itu benar. sayang sekali itu kan. Sayang sekali. Oke Bang, dan selain beasiswa LPDP ini, kira-kira ada nggak kira-kira ada pikiran Abang kalau seandainya saya nggak lulus di beasiswa ini, ada nggak backupan dari beasiswa lain? Oh banyak ya, sekarang itu memang sudah sangat apa ya, dunia beasiswa sekarang udah sangat mekar ya. Iya, apalagi Jadi tergantung kitanya yang mau melek atau enggak nih gitu. kita tuh jangan malas ya. Jangan malas ya. Ya harus mau untuk searching gitu kan, jangan cuman kayak aja just talking ya. Sesuaikan kata pepatah Bang. Susah-susah dulu baru bersenang-senang. Siap, oke. Banyak ya, ada LPDP. Kalau saya kan Kemenak LPDP nih. Ada LPDP, kemudian ada BPI, Beasiswa Pendidikan Indonesia dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali gitu. Kalau yang mau di luar juga ada gitu. Dan itu nggak selamanya juga yang ada di bawah naungan pemerintah, yang di bawah naungan lain juga banyak. Iya, bahwa di bawah naungan pemerintah lain juga ada gitu. Setiap negara tuh, nah terutama nih buat teman-teman semuanya yang di rumah saat ini ya, terus update ya informasi kalau kalian mau lanjut studi, terus update informasi karena apa? Karena di awal tahun itu biasanya rata-rata semua beasiswa dari pemerintah negara lain itu bakal buka gitu, termasuk Turki, Amerika, gitu kan, Australia gitu, iya. Ini kan kok bisa tahu ini apa beasiswa
LPDP itu atau dari teman atau dari Iya. abang searching sendiri gitu Iya. Google atau di mana gitu ya. Atau ada akun Instagramnya gitu. Iya, yang kita benar-benar. cari. Oke, jadi sebenarnya waktu itu karena saya itu guru di MUK ya, di pesantren MUK, jadi ada guru WhatsApp group nih khusus guru di situ. Jadi di-share gitu informasinya. Nah, selepas itu juga saya karena saya follow itu akun Kemenak RI, jadi ya ada juga update informasinya di situ. Oke, Gitu. berarti kita harus cari juga ya. Ini Bang, syarat-syarat pasti kan kalau kita masuk beasiswa, Iya. walaupun beasiswa bukan beasiswa Kemenak LPDP aja kan, beasiswa lain-lainnya juga kan, pasti kita memiliki beasiswa tersebut memiliki syarat-syarat gitu ya. Iya, Itu benar. syarat-syaratnya sih apa aja Bang? Iya, syaratnya itu kalau saya bilang yang sangat harus dipersiapkan ya. Buat teman-teman semuanya, kalau kita bilang ijazah itu memang sudah pasti ya, tinggal you just need to finish your study gitu kan. Ijazah berarti kalau itu beasiswa LPDP itu untuk S1, S2, S3 gitu ya? Iya, benar, Berarti benar, kalau benar. kita mau lanjut S1 berarti kita ijazah SMA gitu ya? Iya, ijazah SMA gitu, sama dengan Kemenak LPDP ini. Jadi yang paling utama itu harus dipersiapkan adalah TOEFL atau TOEFL. Nah, ini nih yang orang banyak stuck di sini gitu. Iya. Karena this is the main requirement. Ini dasarnya gitu. Jadi orang harus ada ini dulu baru bisa gitu ya. Waduh, bisa bahasa Inggris. Jadi ada TOEFL atau TOEFL testingnya itu kan, kemudian esai gitu, karena beberapa juga gagal di esainya, esai Iya, beasiswa, iya. kemudian surat rekomendasi ya itu yang bisa kita dapatkan nanti dari dosen kampus kita gitu. Itu aja. Mungkin ada syarat-syarat yang lain Bang? Syarat lain, Kami pun juga pernah baca gitu di persyaratan LPDP itu, persyaratan itu harus menjadi ketua organisasi gitu ya. oh iya. Pemimpinnya gitu ya. Oke. Kalau kita nggak jadi ketua organisasi kan? Iya, yang model-model kurang aktif lah ya. Kurang aktif. Itu kira-kira bisa nggak apply untuk beasiswa? Oke, sebenarnya bisa banget ya. Jadi karena kita di sini memaknai ketua organisasi itu bukan hanya kayak you just kamu harus jadi ketua sebuah departemen ini yang wow gitu ya. Enggak. Tapi ketika kita itu apalagi misalnya kayak I'm a student in school gitu kan. Jadi organisasi apa nih guys gitu kan. Jadi at least you're being active in the class gitu. Jadi aktif di kelas aja. Nah, itu nanti diceritakan di esainya dan ketika di interview begitu. Jadi memang syarat utama juga sebenarnya termasuk organisasi itu sebagai pendukung gitu. Ini Bang tadi kan membahas tentang esai gitu ya. Iya. Ini cara mungkin di teman-teman di rumah ini pasti masih bingung gitu. Esai itu apa? Pasti dalam benak pikiran kawan-kawan yang lain, Iya. esai itu kayak seandainya kita ujian gitu ya. Iya, soal gitu ya. Bener, ngomong-ngomong ujian nih akan lagi ujian ya anak-anak sekolah ya, bener. Iya, bener. Gitu. Jadi esai itu kayak artikel atau gimana tuh Bang? Iya, termasuk sih jenisnya itu berupa kayak artikel juga, tapi esai itu juga banyak pembagian ya. Ada esai studi lanjut S2 gitu, esai tentang motivasi untuk exchange dan lain sebagainya. Tinggal kita sesuaikan berdasarkan formatnya gitu. Dan itu karya ilmiah gitu. Termasuk karya ilmiah, makanya ada itu sekarang kan sudah banyak itu lomba-lomba esai nasional dan internasional gitu. Itu kan esai itu kan membahas suatu hal gitu kan. Misalnya kita daftar dia beasiswa, Iya. karena beasiswa LPDP seandainya dia menentukan sendiri atau kayak judul esai kita tuh tentang apa gitu. Oke. Atau kita sendiri kayak buat esainya kayak membahas suatu hal ini gitu. Oke, kalau pengalaman saya sendiri sih biasanya ya sedikit ini tentang kalau di LPDP itu biasanya tentang kontribusiku untuk Indonesia gitu. Kalau yang kemarin saya daftar itu Kemenak LPDP, mereka itu minta buat untuk kita buat esai tentang study plan gitu, rencana studi. Nah, itu yang harus memang kita betul-betul kita ulik, semua kita uraikan di situ dengan ada standarisasinya, baik standar itu gitu ya? penulisan ataupun jumlah katanya gitu. Jumlah katanya atau lembar gitu ya Bang ya. Kemarin Abang kemarin berapa Bang? Ya, jumlahnya itu boleh minimal 1.000 atau maksimal 1.500, biasanya sekitaran begitu ya. Dan memang masih banyak sekali bingung sih kalau orang-orang pada nanya gitu, apa sih isinya gitu. Iya. Jadi isinya itu hampir sama nggak dengan jurnal? beda gitu. Kalau esai ini dia lebih praktis, lebih singkat, padat, tepat gitu ya. Gitu, dan isinya itu sedikit tips buat teman-teman semuanya gitu kan. Kalau seandainya mau apply beasiswa ini, jadi kalau diminta nanti esainya itu berbentuk biasanya gitu, kontribusiku untuk Indonesia. Nah, so kalian itu elaborate, dibahas yang di esainya itu adalah tentang 3. Itu something that you did in the past, kemudian present, dan the future. Jadi yang udah lampau, yang apa sih yang udah kita lakukan di masa lalu yang bermanfaat untuk masyarakat gitu.
Ya nggak mesti kita juga harus bertarung berperang melawan penjajah. Ya. Kemudian yang apa yang kita tempuh sekarang, kan, peran kita sekarang, kemudian apa yang ingin kita capai, goals di masa ke depannya. Berarti isi SHM itu mungkin tentang itu kan ya. Oke, ini kan kita membahas tentang beasiswa LPDP Bang ya. Mungkin ada perbedaan gitu antara beasiswa LPDP ini dengan beasiswa lain, itu perbedaannya itu apa Bang? Oke, kalau perbedaannya sih biasanya itu di apa ya? Kalau di LPDP itu karena ini memang beasiswa kolaborasi ya, Kemenak dengan LPDP ya. Jadi kalau LPDP itu dia ada untuk S1, S2, S3-nya itu bisa abroad, bisa keluar negeri gitu. Tapi kalau Kemenak LPDP ini khusus dokter yang bisa beasiswa dokter yang bisa ke luar negeri. Tapi untuk S1, S2-nya itu enggak di Indonesia gitu. Oh, jadi kolaborasi dengan Kemenak itu hanya bisa diperuntukkan untuk S2, S1? S1, S2 dan S3 gitu. Bisa semua. Bisa semua. Dan beasiswa LPDP ini Bang, diperuntukkan untuk orang yang sudah lulus dan melanjutkan studi atau memang saat ini nih kayak kami lagi berkuliah, atau bisa nggak apply? Oke, terkhususnya kalau untuk beasiswa yang saya dapatkan ini adalah itu tidak bisa untuk mahasiswa ongoing ya. Jadi mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di kampus, universitas itu nggak bisa. Jadi harus gitu selesai dulu nih gitu. Tapi ada juga banyak beasiswa lain mungkin yang masih kayak kami seandainya ketiga yang masih ongoing itu pasti banyak kan di luar sana. Iya, ada itu ya. Maksudnya kayak kita itu exchange studi di kampus ini kayak kan sekarang itu lagi heboh dengan kampus Merdeka ya. Gitu. Program Merdeka Belajar ya kan gitu. Jadi semua bisa diikutin. Oke. Ini kan Bang pernah juga seandainya kan sebelum sebelum mendapatkan beasiswa LPDP ini Abang pernah mencari beasiswa lain yang pernah dicoba terus gagal gitu karena saya atau gimana gitu. Ya udah berapa kali berapa kali gitu akhirnya mendapat. Atau memang pure benar-benar gitu kayak sekali daftar beasiswa ini lulus gitu ya. Oke. Nah, kalau untuk daftar beasiswa sih sebelumnya belum ada ya gitu. Karena kemarin itu saya sempat pingin daftar itu beasiswa LPDP-nya ya gitu. Cuman waktu itu pas mau apply ternyata akunnya error gitu. Nah, ini jadi pelajaran juga buat semuanya ya. Jadi usahakan ya dan biasakan untuk jangan deadline gitu. Karena kalau deadline itu nanti waduh buyar semuanya. Penyakit mahasiswa banget gitu. Benar. Kalau ngumpul tugas ya, Mas? Iya. Itu juga deadline. Enggak, kalau Syam ngumpulnya pertama ya pasti. Buat irian lain aja. Iya, kenapa harus ini ya lebih awal gitu ya? Itu iya, dan kemarin itu sempat nggak jadi daftar, dan sekarang pas kemarin itu ada informasi beasiswa Kemenak LPDP langsung daftar, dan alhamdulillah. Nah, sedikit informasi juga buat teman-teman semuanya yang menonton, jangan pernah patah semangat kalau karena beasiswa Kemenak LPDP ini ada sedikit kemudahan. Kenapa? Iya, kemudahannya itu adalah yang pertama, syarat utama sih memang kita harus bekerja di lingkungan Kemenak. Itu syarat utama ya. Berarti Abang jadi jadi guru tuh? Iya, karena saya itu mengajar guru di pesantren ya, itu ya syaratnya gitu. Kalau untuk Kemenak LPDP karena ini beasiswa kolaborasi, tapi kalau LPDP-nya itu bebas bisa gitu. Nah, yang sangat mudahnya ini adalah jadi jangan patah semangat gitu loh. Jangan kayak you just think that getting a scholarship is impossible. Enggak gitu, enggak sama sekali. Jadi khusus di Kemenak LPDP ini itu biasa orang mahasiswa ini pada takut dengan, waduh, TOEFL-nya nggak cukup, gitu ya kan? Nah, sedikit informasi. Jadi Kemenak LPDP ini dia kemarin itu saya juga begitu. Di situ ada di buku panduan diutamakan yang memiliki skor TOEFL atau TOEFL dengan skor 475. Nah, 475. Tapi ya kita bisa underline tadi ada diutamakan. Berarti tidak menutup kemungkinan untuk yang di bawah itu skor itu bisa gitu. Tergantung tadi esai kita bagaimana, peran kita bagaimana begitu. Ya kan, pasti kan seandainya kita udah lulus nih yang berkas-berkas begitu, ada interview nggak gitu kalau kita Iya, pasti ada interview dong gitu ya. Karena kalau kita mau, saya juga kemarin itu daftar di kampusnya ada interview, daftar di beasiswanya juga ada interview gitu. Itu gimana Bang?
kasih lah tips sedikit Iya. gitu Oke. ya. Biar kami tuh tahu gitu. Seputaran apa yang ditanya, apakah sama dengan interview orang kerja? Oke, ya biasanya sih nggak jauh-jauh seputaran dari apa yang kita tulis di esai. Jadi mereka itu kayak pingin dengar langsung dari mulut kita gitu, nggak hanya kayak coretan itu kan biasa. Bisa siapa aja yang Iya, buat bisa, gitu bisa. kan. Jadi mereka lihat gimana real kita menyampaikan gitu. Dan lagi-lagi adalah kalau yang khusus di Kemenak LPDP ini kuasain sedikit tentang moderasi beragama begitu. Oh, berarti iya Bang, apalagi sekarang kayak viral-viral lagi gitu kayak semuanya Iya. kan Pasti. ya seandainya ada lomba tentang moderasi beragama Benar, gitu kan. iya. Jadi moderasi siapa? Iya. Jangan sebelah kanan, Tidak sebelah terlalu kiri. ekstrim, tapi tidak terlalu ini juga ya. Iya gitu. Kita mengutamakan toleransi ya di sini ya gitu menengah gitu. Oke Bang. Gitu. Untuk tadi kan tadi udah Bang salah tupel. Tupel apa berapa sih, Cak? Sedikit. Kalau TOEFL sih, alhamdulillah cukup lah untuk sehari-hari. Cukup-cukup sehari-hari Iya. daftar Ada nih, beasiswa. ini kan semuanya kan walaupun di jurusan apapun gitu ya, Iya. kita itu syaratnya harus ikut tupel. Kan? Iya benar. Bahkan ini ya. Semuanya gitu ya, walaupun jurusan Ya jadi nggak sekarang bahasa Inggris gitu ya. kuliah kan. Iya. Dan nanti ini bakal untuk sebelum sidang itu kan syaratnya adalah TOEFL ya. Masa? Benar. Belum tahu ya, wajib Belum tahu, ini. nggak tahu. Sekarang udah hampir wajib nih ya syarat. Iya benar. Jadi Makanya teman-teman, bahasa Inggris tuh benar-benar wajib Jadi gitu. penting kali guys ya belajar bahasa Inggris ya. Benar. Kita tahu kita kayak yes no ya. Oke Bang, ini kayak sedikit mungkin kalau misalnya kira-kira privacy nggak perlu juga Abang ceritakan. Abang kan udah resmi jadi mahasiswa S2 di UPI ya? Iya, di Bandung. UPI. Kira-kira bisa nggak spill ya insentif apa yang Abang dapatkan dari beasiswa LPDP ini? Apa ini? Ini Ya, apa saja Waduh. yang ditanggung oleh beasiswa Oke, LPDP. diperjelas ya. Iya, Bang. Oke, Biar siap. teman-teman ini mau semangat. Oke, Jangan semangat. udah ada Lagi host kata-kata ini semangat bareng. Siap, semangat udah ada ya. kata-kata tufolnya udah Oke. menyerah di luar. Menyerah ya. Iya. Tapi enggak lagi ya. Oke. Oh, ada kemungkinan ternyata yang nonton ya gitu. Iya. Oke. Jadi kalau untuk apa ya? Untuk what will you get for getting this scholarship itu adalah salah satunya pertama tuition fee itu beasiswa studi, kemudian beasiswa uang untuk biaya kehidupan, kemudian biaya keberangkatan, kemudian keberangkatan kalau kita sana kita menuju kayak ke Palembang atau Iya. Jakarta di mana itu dibayarin. iya ya? itu dibiayain gitu. Sekalipun LPDP ke luar negeri universitas. Iya, sekalipun ke luar negeri. Jadi semuanya itu full dibayar. Bahkan kalau untuk kita ada namanya nanti uang buku yang dibayar per tahun itu ada 10 juta gitu. Jadi kan Waduh. lumayan banget gitu. Rugi dong aja gitu. 10 juta. Rugi kan gitu. Masa depan kita tuh kayak terjamin. Bener. Toh lagi-lagi sebenarnya beasiswa itu adalah uang dari masyarakat. Kan kita masyarakat, toh kita nggak dapat ya kan. Jadi wajib banget untuk dapat gitu. Sekali, Bang. Ya, Tapi balik lagi itu doain perlu kami, perjuangan, Bang. Bang. Perlu perjuangan Iya, pastinya apalagi dan buat persiapan esainya, ya. ininya, Bener. semuanya gitu kan. Iya. Aduh, saya pengen lah. Ya wajib nih ya, wajib. Makanya cepet-cepet finishkan, selesaikan studinya di situ. Kayak kita udah dapat motivasi nih. Kira-kira Iya, Abang insya ada Allah. nggak motivasi untuk penonton setia IBP Entertainment mengenai beasiswa dan untuk masa depannya kira-kira biar lebih semangat lagi? Iya. Oke. Gini ya, untuk teman-teman semuanya gitu, there is nothing impossible in this world. Nggak ada yang mustahil di dunia ini. So you can be whatever you wanna be. Kalian itu atau kita semuanya itu bisa jadi apapun yang kita mau. Tergantung kita mau nggak terjun ke situ gitu. Jangan mager ya, oke. Terlalu ini ya dengan kasur begitu. Ya, remaja nih memang magernya banyak. Iya. Kan? Impiannya tuh luas. Iya, tinggi. Bener gitu. Jadi mulai dari sekarang buat semuanya itu kayak because what you do today depends who you are tomorrow. Apa yang kita lakukan hari ini itu menentukan siapa kita besok gitu. Jadi harus mau, kalau kita pengen dapetin beasiswa itu nggak ada kata mustahil ya, karena saya sudah buktikan gitu. Saya juga dulu sebenarnya mikirnya kayak waduh ini dapat beasiswa, ini dapat beasiswa, ini mungkin nggak ya, bisa nggak ya, tapi but I deserve it gitu. Tapi lagi-lagi tadi dengan usaha ya dan dengan persiapan, nggak bisa dengan praktis gitu. Nah lagi-lagi tadi adalah nggak ada yang mustahil, dan prinsipnya adalah if you wanna get something you've never had, so you have to be willing to do something you've never done. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu nih yang belum pernah kita dapatkan, maka kita harus mau dulu melakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan gitu. Jadi kayak kita biasanya itu kalau study itu belajar gitu ya,
belajar itu biasanya sampai jam 11-an, maka naikin sedikit Oh, gitu. iya. Ya kan? Jadi harus mau ini melakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan untuk mendapatkan apa yang ingin kita dapatkan Jadi gitu. juga pernah dengan kayak kita lakukan pas orang yang lain tidak lakukan. Iya, Misalnya begitu. Tidur pas udah habis subuh ya, tapi kita Iya. belajar gitu. Benar gitu. Oke, mungkin udah membahas soal LPDP, mungkin membahas mungkin apa tuh? Apa ini? Aduh, skrip mana? Oke. Tadi Bapak Abang kan ini kan Iya. juga gitu. Apa ada Pak Abang kepikiran tentang seandainya lanjut S1 mau menikah sambil kuliah? Waduh. Atau seandainya kuliah S2 dulu, S3 Oke. menikah gitu ya? Oke. Iya, gini ya, saya itu punya prinsip bahwasanya apa ya? Itu juga sebenarnya prinsip saya itu karena background saya. Jadi I come from apa ya, a broken home family gitu. Jadi kayak ketika saya kecil orang tua itu udah pisah gitu kan. Nah, jadi dan saya juga alumni di kampus ini loh. Iya. Di Cotkala ya, di IAIN Langsa gitu. Alumni tahun 2021 gitu. Dan lagi-lagi tadi alhamdulillahnya kami 6 bersaudara dan saya anak kelima dan cuman saya yang itu lanjut ke studi di universitas gitu, di kampus gitu. Ya alhamdulillah, karena lagi-lagi situasi yang membuat yang lainnya, saudara yang lainnya pada kayak harus they have to work gitu kan. Iya, benar-benar. They have to go to another city to get money gitu, to earn money gitu kan. Jadi kayak alhamdulillah sih dapet gitu kan kuliah dan memang the only one kalau di dalam keluarga. Dan lagi-lagi tadi adalah apa ya, terkait menikah nih ya. Apakah gara-gara historis itu ada hal-hal yang menjadi Iya. Trauma tersendiri gitu ya, Bang? Sebenarnya kayak trauma itu saya berusaha untuk menepis itu ya. Tapi I learn much from this experience gitu kan. Saya nggak hanya belajar dari tentang case of my family, but I learn from other people case gitu. Jadi belajar itu kan nggak mesti dari diri kita, pengalaman kita, tapi pengalaman orang lain juga bisa gitu. Jadi kalau untuk menikah ini saya sih pribadi kayak apa ya? Kenapa sih orang selalu nanyanya tuh kapan menikah gitu ya? Iya, kapan nikah? Benar nggak? Gitu ya? Kayak ini yang masih kuliah ya sekarang. Kapan selesai? Oh iya betul Bang. Skripsinya udah sampai mana? Gitu ya? Bab berapa udah? Gitu ya? Gitu. Oke. Nah itu yang sangat apa ya? Sangat nggak nyaman benar ya kan? Gitu. Nah kalau saya pribadi sih gini loh. Kita itu punya jalan kita sendiri gitu. Kenapa sih budayanya masyarakat itu kayak kita udah dibiasakan dengan budaya masyarakat bahwasanya kecil itu harus TK dulu, kemudian SD, SMP, SMA, kemudian ini harus lanjut kuliah gitu. Padahal kan nggak mesti kuliah juga gitu ya kan. Jadi kenapa nggak jadi entrepreneur, jadi pengusaha gitu ya kan? Toh sukses itu bisa jalur mana aja gitu kan? Gitu. Jadi kayak udah selesai kuliah nih, kapan menikah gitu ya? Terus sudah menikah ditanya lagi apa tuh? Kapan punya anak gitu kan? Setelah punya anak, kapan punya cucu gitu? Ada ya kapan meninggal gitu ya? Enggak. Memang manusia tuh nggak habis-habis. Nggak habis-habis kan gitu. Jadi udah jadi ini, tanya lagi kapan jadi. iya gitu. Kita turun di kata orang memang nggak. Benar, nggak akan ada habisnya. Dan saya itu pribadi yang kayak nggak mau untuk didikte oleh sebuah budaya gitu, yang mana ketika jalan saya seperti ini, saya akan berusaha kemari dulu gitu. Saya sadar background saya itu seperti apa gitu kan. Jadi kayak harus matangkan diri dulu, baik itu untuk edukasi, pendidikan, pengalaman, dan sehingga nanti kalau udah matang dan udah dapat mampu untuk berkeluarga, insya Allah gitu. Dan targetnya itu memang setelah lulus S2 insya Allah gitu. Nih kan tadi di awal-awal Abang bilang nanti bulan 1 ya Bang Iya, ya, bulan mau kopi, 1, gitu. iya, Tapi doain. Bang kayak seperti yang dia lihat sekarang kan mungkin udah ada yang kuliah gitu kan. Iya. Atau Abang kayak mana ini baru mau kuliah ke sana bulan 1 baru mau lanjutkan kuliah atau memang udah berjalan gitu? Iya. Sebenarnya sih belum berjalan ya. Jadi kalau kemarin itu beasiswa Kemenak LPDP ini, jadi Kemenak ini kan dia itu lebih mengutamakan dan dia itu kolaborasinya itu dengan universities yang Islamic ya, Islamic Universities UIN gitu ya. UIN, Nah kalau saya ini kan
jalurnya LOE nih gitu, masuknya sendiri itu gitu ya? benar milih sendiri, jadi kayak maksa gue maunya ini gitu ya kan. Jadi ya tunggu dulu sih kata beasiswanya gitu. Dan kampusnya ini tuh karena mereka itu apa ya, harus koordinasi lagi dengan kampus UPI gitu kan, bahwa kita itu awardee dan kita itu akan dibiayai di sana gitu. Jadi kita itu harus ngikutin benar-benar jadwal kampus yang di UPI. Nah, kalau yang teman-teman saya itu yang mereka itu lolos ke UIN, mereka bukan jalur LOE, mereka udah kuliah sekarang dan mereka itu dimasukkan ke semester ganjil. Gitu. Itu sih enaknya gitu kan. Dan mata kuliahnya dipadatin, mereka jadi masuk kayak di semester ganjil. Kok saya kan masuknya nanti semester genap nih. Iya, semester genap. Gitu. Satu sisi sih agak berasa sedikit ya kepala ya dengan dipadatin mata kuliah gitu. Tapi satu sisi sih yang mereka udah masuk sekarang itu lebih cepat lulus. Gitu. Mungkin siapa ada pertanyaan lagi? Oke, udah deh. Udah habis kita bicarakan mungkin ya. bincang-bincangnya kita mungkin cukup sampai di sini Bang ya. Untuk teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe. Iya. Supaya kita lebih semangat gitu. Semangat. Oke, semangat. Semangat, nggak ada yang mustahil kok. Kita mengundang-undang apa narasumber-narasumber yang lebih informatif lagi ya. Jadi, mungkin itu saja. Saya Sri Anjeni Dan saya Syamhananan. Sampai jumpa lagi di Ruby. Ruang Bincang Asik.